Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike Dwi Astuti, mahasiswa dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktek pembelajaran dengan judul teks pidato persuasif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Begitu semangatnya kalian hari ini. Bagaimana kabarnya? Apakah ada yang sakit di kelas ini? Ada. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta untuk Azwa ya dipimpin baca doa, Nak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, Ibu absen dulu ya. Azwa, Arif, Andin. Andin sakit. Sakit apa Andin? Panas. Mulai kapan itu yang sakit? Dari kemarin. Ada di pondok apa pulang? Di pondok. Andin sakit. Sekarang Ibu akan bertanya pada kalian. Apakah di rumah atau di pondok kalian pernah mendengarkan pidato, membaca pidato, kemudian ataupun menonton pidato melalui media sosial atau YouTube? Siapa yang pernah berpidato, Bu? Siapa? Angkat tangan yang pernah. Pernah melihat? Siapa yang pernah melihat? Arif, pernah melihat di mana? Di YouTube. Yang lain? Lihat di pondok. Oh, lihat di pondok. Ada lomba atau gimana itu, Nak? Kenapa? Acara imtihan. Oh, ada acara imtihan. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang menentukan struktur pidato persuasif, kemudian mencari informasi persuasif yang ada pada pidato tersebut. Jadi materi kita hari ini berkelanjutan dari materi sebelumnya. Masih ingat nggak materi sebelumnya kita belajar apa? Kamel? Pengertian teks pidato persuasif. Masih ingat apa itu pengertian dari teks pidato persuasif? Baik, Ibu mulai. Materi kita hari ini adalah teks pidato persuasif. Kompetensi dasarnya yang 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang 4.4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan perhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian Ibu minta kepada Intan
dibaca, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Kesimpulannya di sini, teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap satu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Jadi tadi pendapatnya Kamel sama si Gois itu sama nak ya. Jadi intinya teks pidato itu mengajak halayak umum. Teks pidato di sini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasi. Ciri-ciri teks pidato persuasif. Pertama, ada kalimat ajakan, perintah atau rekomendasi. Kedua, kalimat membangun. Ketiga, bersifat mengajak. Yang keempat, ada masalah atau isu. Yang kelima, membangkitkan emosi. Bangkitkan emosi gimana, Bu? Apakah membuat orang yang mendengar jadi marah-marah, Bu? Tidak, nah. Tapi membangkitkan emosi di sini yaitu membangkitkan seseorang untuk mau mengikuti apa yang diinginkan oleh pembicara. Misalnya, pidatonya tentang kebersihan. Yang berpidato mengajak untuk kita mau menjaga kebersihan. Gimana caranya supaya pendengar itu mau melakukan, ayo kita harus hidup bersih. Karena seperti kata pepatah, kebersihan sebagian dari iman. Struktur teks pidato persuasif. Yang pertama, ada pembukaan. Di sini pembukaan ada 3 macam, nak. Teks pidato yang lengkap itu jika 3 struktur ini ada. Kalau misalnya ada yang tidak ada salah satu atau 2 gimana, Bu? Berarti pidato persuasifnya tidak lengkap, tidak sempurna. Di sini coba yang pertama, di sini ada pembukaan. Ada salam pembuka, ada ucapan sapaan atau ucapan penghormatan, dan yang ketiga ada ucapan syukur. Yang kedua isi dari pidato tersebut. Yang ketiga penutup. Dalam kalimat penutup itu ada harapan. Harapannya apa, Bu? Harapan orang yang berpidato, nak. Kemudian ada permintaan maaf, mungkin ada kata-kata yang salah diucapkan. Dan yang ketiga ada ucapan terima kasih. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan pidatonya. Dan yang terakhir salam penutup. Langkah-langkah menentukan informasi. Yang pertama, kalian harus menyimak. Menyimak apa, Bu? Kalau yang ditentukan strukturnya berupa video, kalian simak tayangan videonya. Kalau berupa tulisan, berarti dibaca, nak. Yang kedua, tentukan topik. Topik dari pidato itu tentang apa? Oh, tentang kebersihan. Oh, tentang pendidikan. Yang ketiga, pokok-pokok. Pokok-pokok yang ada dalam pidato itu kalian catat, nak. Setelah itu kalian menyimpulkan. Dari gabungan pokok-pokok itu kalian simpulkan menjadi sebuah rangkaian ya. Metode pidato di sini ada 4. Yang pertama ada impromptu, spontan. Yang kedua memoriter, yang itu menghafal. Ketiga naskah, membaca. Dan yang terakhir, yang keempat, ekstemporan, konsep. Sekarang Ibu akan menampilkan video. Kalian simak, nanti akan Ibu tanyakan tentang strukturnya dan juga informasi persuasif yang ada pada video tersebut. Paham? Yang terhormat Bapak Ibu wali kelas serta teman-teman sekalian yang saya cintai, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada. Bagaimana? Sudah bisa menentukan struktur pidato dan informasi persuasif yang ada pada tayangan di depan? Yang bisa acung tangan? Yang bisa acung tangan? Jangan malu-malu. Saya sebenarnya mau menjawab, Bu, tapi saya malu, Bu. Gak usah malu, nak. Ingat ya,
setiap pembelajaran Ibu, setiap kali kalian bertanya, kalian menjawab, itu ada poinnya, nak. Oke ya, Faryadi? Itu merupakan informasinya. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Untuk strukturnya bagaimana, nak? Struktur pidatonya. Ya, Azwa? Pembukaan apa? Pembukaan itu ada 3. Ya. Salam, penghormatan, dan puji syukur. Ya. Terus isi atau dari tema yang Pidato. Terus penutupnya itu kesimpulan sama pertamakan salam penutup. Yang pembukaan, tadi salamnya apa aja? Yang ada di pidato ini. Salam, Terus apa? penghormatan, Ucapan penghormatan atau sapaan? Tadi? Apa? Apa? Menurut kalian di video di depan ini tadi strukturnya lengkap tidak, nak? Lengkap. Berarti kalau lengkap bisa dong menentukan. dengan salam, ucapan penghormatan kepada guru, adik kelas, dan kepala sekolah. Ucapan Lalu? syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Isi pidato yang bertema menjaga kebersihan. Penutup pidato kesimpulan dari menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya, terus? Permintaan maaf dan terima kasih dan salam menutup. Kemudian informasi persuasif yang ada pada pidato di depan apa? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kita harus. Sekarang Ibu minta kalian duduk per kelompok sesuai pembagian kelompok pertemuan kemarin. Yuk, langsung bentuk kelompok tanpa suara. Langsung bergerak cepat. Membentuk kelompok. Ini Ibu bagikan LKPD. Silakan kalian diskusikan sama teman-teman kalian. Kalian bagi tugas. Nanti setelah menemukan informasi dan struktur pada LKPD ini, kalian presentasikan ke depan, nak. Dan teman-teman yang lain memberi tanggapan. Paham? Di situ perintahnya sudah jelas ya. Nama kelompok ya, jangan lupa nama kelompok di depan itu, di paling lembar awal itu ditulis juga, nak. Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah, Bu. Silakan dibaca teksnya, kemudian ditentukan strukturnya. Langsung tulis tuh. Ya. Iya, langsung tulis, usah. Langsung ditulis, nak. Nanti setelah selesai dipresentasikan ke depan ya. Kelompok lain menanggapi. Baca pidato. Itu, baca hasilnya. Struktur pidato dan informasi persuasif yang ada pada teks pidato tersebut. Teks pidatonya beda-beda, jadi kalian tidak usah bertanya pada kelompok lain. Jika ada yang tidak dipahami, nanti tanyakan sama ibu, nak. Iya, ini. Ya. Dicoret ada apa dicoret. Tidak usah, ibu ya. 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 Itu ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ucapan penghormatan. Ya.
Coba dilihat. Ini ya. Yang tidak sesuai. Sini. Ingat ya, penulisan jangan disingkat. Dilarang keras untuk menyingkat penulisan. Tidak boleh. Tidak boleh disingkat. Biar cepat selesai, Bu. Enggak, tidak boleh, tidak boleh. Kegiatan KBM dengan PJJ. Judulnya ditulis di sini nih. Pentingnya kebersihan lingkungan. Tapi gimana bacanya gimana? Nanti dibaca ini hasilnya. Pembukaan. Iya, semua sama informasi. Oh disebut. Sudah? Ibu kalau memberi tugas kenapa tidak pernah sedikit, Bu? Ya kan Ibu harus memberi tugas banyak, itu kan sama dengan Ibu memberikan kasih sayang yang banyak sama kalian. Tugas banyak itu sama dengan kasih sayang. Nah, kalau Ibu memberi tugasnya sedikit, berarti kasih sayangnya sedikit dong. Sudah ada semua strukturnya? Sudah? Sudah ditulis? Belum? Kenapa? Iya, yang isi pidato. Ini, sampai sini. Ini tidak usah dikosongin. Nah, dicoret aja enggak apa-apa. Ya, dicoret aja enggak apa-apa. Ada yang punya tip enggak? Enggak ada. Sudah ada apa? Terutama dalam mengurangi penggunaan. Isi ya, yang merupakan isi pidato. Seringkali terberatakan Kayak mana, Wi? Sudah? Sudah? Sudah semua? Coba ibu lihat. Udah dicoret nanti. Ini ya. Mana bolpennya gak hidup? Ucapan puji syukur, si pidato. Si kamu si pidatonya mana? Ini semua. Iya, yang merupakan isi pidato. Ini kan penting juga nih. Iya, kalau temannya enggak. iya makanya itu yang memberikan.
Makanya nanti ketika temannya maju, kalian perhatikan ada kesalahan tidak dalam hasil diskusi mereka. Tidak ada hasil yang sempurna, nah. Jadi mesti ada kesalahan meskipun itu sedikit. Kita meningkatkan Pancasila mereka butuhkan. Udah kita Kita mendapatkan pengetahuan yang dapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Senyum terus. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan di mana remaja menciptakan lingkungan di mana remaja merasa aman. Gak boleh disingkat ya. Haram kalau disingkat. Penulis. Ayo, sudah siap kan? Bisa maju nak? Presentasikan ke depan. Yuk, yang lain perhatikan nak. Jadi nanti bisa ditanggapi hasil diskusi temannya. Apa kekurangannya? Perlu ditambah apa? Yuk, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kerja kami. Pembukaan. Salam pembuka. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak atau Ibu berisbat D ABC yang kepada berbahagia. Diberikan penghormatan. Selamat datang kepada Bapak atau Ibu berisbat D ABC yang berbahagia. Ucapan rasa syukur. Puji syukur tak henti hentinya. Salah satu bahaya utama adalah peningkatan risiko obesitas. Anak-anak yang terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar, cenderung kurang menggerak fisik, yang dapat mengarah pada masalah kesehatan seperti gemukkan dan masalah postur tubuh. Selain itu, penggunaan gawai yang berlebihan juga dapat mengganggu perkembangan emosional anak-anak. Interaksi dengan dunia nyata yang kaya dengan emosi dan pengalaman ini terkadang terlupakan karena mereka lebih tertarik pada dunia maya. Sudah. Ayo, dari kelompok yang lain yang ingin beri tanggapan. Apakah ada yang ingin ditanyakan pada penampilan presentasi kelompok di depan? Yuk, kelompok yang lain. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Terserah. Oh, salam penutup. Ada nggak? Kalau ada dibaca kembali nggak? Salam penutup. Sebagai orang tua, guru, dan anggota masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi generasi muda dari pengguna gadget. Yang berkepentingan kami perlu kerjasama untuk mengatur waktu layar anak-anak, membatasi akses ke konten yang tidak sesuai usia dan mendorong aktivitas fisik dan interaksi sosial yang sehat. Sudah? Bagaimana yang lain? Sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 5? 4? Sudah? Baik, beri apresiasi buat temannya nak. PD-nya mana? Sudah ditutup? Tutup dulu. Ya, dari kami, bila ada tutur kata yang kurang baik atau perilaku kami kurang baik, Ya, kelompok selanjutnya nak, yuk. Waalaikumsalam. Majuan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami.
Temanya pentingnya pendidikan seksual di lingkungan sekolah. Media sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai media sosial. Dunia digital telah membuka pintu bagi berbagai risiko. Kita harus bijaklah dalam bermedia sosial. Baik, sudah maju semua ya, 5 kelompok ya. Ini kelompoknya Zainul tentang bahaya penggunaan gawai pada anak. Jadi di sini sudah dijelaskan, udah jelas juga kalimat persuasifnya. Kita tidak boleh terlalu sering memberikan gawai kepada anak, karena itu bisa berdampak buruk. Kemudian untuk kelompoknya Andika di sini bijaklah dalam bermedia sosial. Baik, sekarang Ibu akan menanyakan pada kalian, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Tentang menentukan struktur pidato persuasif. Kemudian setelah menentukan struktur, kalian tadi yang kedua mencari informasi persuasif pada teks pidato. Baik. Sekarang Ibu juga akan bertanya tentang pertemuan kita hari ini. Apa sih yang kalian sukai dari pertemuan kita hari ini? Bisa nobar, Bu. Hah? Siapa? Bisa nobar, Bu. Apalagi? Bisa lihat Ibu. Kenapa dengan Ibu? Ada yang aneh dengan Ibu? Cantik, Bu. Cantik karena perempuan cantik. Kemudian ada tidak yang kurang kalian pahami pada materi kita hari ini? Tidak ada. Padahal semua alhamdulillah, berarti ilmu yang Ibu berikan pada kalian sudah masuk langsung ke otak kalian. Baik, untuk 5 kelompok tadi yang maju itu sudah bagus ya, sudah bisa menentukan struktur dan informasi persuasifnya. Jadi pada pertemuan selanjutnya kalian akan menyusun pidato persuasif. Nanti di pondok bisa kalian mencari referensi teks pidato persuasif. Bisa mencari di internet atau bisa dari kakak kelas kalian, tanya sama kakak kelasnya. Bagaimana cara menyusun pidato persuasif yang baik kakak hari ini. Ini post testnya ya. Ada 5 soal ya. Silakan kalian tulis, bisa langsung kalian jawab. Karena waktunya tidak cukup, cuma nanti bisa dikerjakan di pondok. Nah, ditulis aja soalnya. Ditulis ya soalnya ya. Sudah ya? Sudah. Sekarang kalian perhatikan ke depan. Di sini Ibu punya ini angka Romawi berapa, Nak? Kepanjangan 9. Siapa yang bisa membuat angka Romawi 9 ini menjadi angka 6? Jadinya berapa ini? Kalau ditambah gini berapa? Yang lain? Yang lain? Hapus. Jadi tetap angka 9. Apaan tuh? Baik, yang lain. Riyadi mau maju? Yuk. Riyadi mau nyoba? Pintar. Ini hadiahnya. Sombong. Sudah ya? Bisa kan ya? Jadi cukup mudah ya. Baik, karena waktunya sudah habis ya.
mengisi pidato di pondok untuk dikerjakan pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.